Kembali lagi bersama Sinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Godzilla King of the Monster. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Michael Dougherty. Film yang berdurasi 2 jam 12 menit ini dibintangi oleh Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Kyle Chandler, dan Ken Watanabe. Film ini merupakan lanjutan dari Monster Fest yang mana akan memperlihatkan pertarungan antara Godzilla dengan King Ghidorah untuk memperebutkan status sebagai raja para monster. Long live the king. Film diawali dengan memperlihatkan penyerangan Godzilla yang terjadi pada tahun 2014 di San Francisco. Di sana terlihat Dr. Emma Russell sedang memeluk anak perempuannya, Madison Russell. Sedangkan suaminya yang bernama Mark Russell sedang mencari anak laki-laki mereka yang bernama Andrew pada reruntuhan bangunan di sekitar mereka. Kemudian terlihat sesosok makhluk raksasa yang bernama Godzilla. 5 tahun kemudian, Dr. Emma Russell bergabung pada sebuah organisasi misterius yang bernama Monarch dan berhasil menciptakan sebuah alat yang bernama Orca, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku para titan atau para monster. Terlihat Madison yang anaknya dulu kini telah menjadi dewasa. Kemudian terjadi sebuah gempa yang berasal dari pos 61 Monarch. Lalu Dr. Emma ditelepon oleh seseorang dan menyuruhnya untuk datang ke pos 61 Monarch. Di sana terlihat Mothra yang sedang menjadi kepompong dan sebentar lagi ingin menetas. Mereka mencoba untuk menahannya, tetapi mesin penahan rusak karena diserang oleh Mothra. Dr. Emma Russell lalu mencoba untuk menggunakan alat temuannya agar Mothra bisa dikendalikan. Di sana, Dr. Emma diserang oleh Mothra. Melihat ibunya dalam bahaya, Madison mencoba untuk masuk menemuinya. Ketika Mothra ingin menyerang mereka, alat itu berfungsi dan berhasil mengendalikan perilaku monster itu. Dari belakang, mereka diserang oleh organisasi misterius yang dipimpin oleh Alan Jonah. Ia merupakan orang yang terobsesi dengan penemuan Dr. Emma Russell, yaitu Orca. Dan organisasi misterius itu berhasil menculik Dr. Emma beserta penemuannya Orca. Terlihat petinggi-petinggi sedang melakukan sidang senat mengenai Monarch. Dan Dr. Serizawa beserta asistennya Vivin mendapatkan sebuah pesan sehingga mereka meninggalkan sidang senat tersebut. Di Colorado, Mark Russell sedang memotret komplotan serigala yang sedang memakan hewan. Tiba-tiba datang sebuah pesawat yang mendarat di depannya. Terlihat Dr. Serizawa dan asistennya Vivin Graham beserta Sam Suleiman yang merupakan kepala teknologi di Monarch. Mereka memberitahukan kepada Mark Russell bahwa keluarganya telah diculik, dan penyebab mereka diculik adalah karena Orca yang dibuat oleh Dr. Emma. Dr. Serizawa meminta bantuan kepada Mark karena hanya dirinya yang paham tentang Orca. Awalnya Mark menolak untuk bergabung bersama mereka, tetapi Vivin berhasil membujuknya dan berjanji akan mengembalikan keluarganya. Di dalam pesawat, Dr. Serizawa memberitahukan bahwa jumlah Titan telah mencapai 17 ekor dan terus meningkat setelah kemunculan Godzilla. Monster-monster itu tersebar di seluruh dunia dan sebagian ditahan oleh Monarch, yang tepatnya dirahasiakan. Kemudian mereka sampai pada pos 54 Monarch, yang disebut sebagai Kastil Bravo, sekaligus menjadi markas Monarch untuk melacak dan mempelajari Godzilla. Vivin kemudian menjelaskan terdapat seekor Mothra yang berhasil kabur dan menjadi kepompong di air terjun. Dr. Emma dan Madison disandra oleh seseorang yang bernama Alan Jonah. Ia merupakan mantan kolonel Inggris dan terobsesi dengan pemulihan tatanan alam. Untuk membiayai operasinya, dia berdagang di pasar baru dan berbahaya, yaitu menjual DNA Titan. Dr. Emma dan Madison dibawa ke pos 32 Monarch yang berada di Antartika. Di sana, Alan Jonah menyamar sebagai orang suruhan Dr. Serizawa agar bisa masuk ke dalam pos tersebut. Di dalam sana terlihat sebuah monster yang memiliki kepala seperti naga yang dinamai dengan Monster Zero telah membeku di dalam sana.
Alan Jonah berencana akan membangunkan Monster Zero itu menggunakan alat yang ditemukan oleh Dr. Emma. Mark Russell yang sedang melihat video keluarganya tiba-tiba merasakan sebuah getaran, dan ternyata getaran itu disebabkan oleh Godzilla yang sedang menuju tempat mereka berada. Pasukan Monarch lalu mempersiapkan senjata untuk menyerang Godzilla, tetapi Mark Russell menyuruh pasukan Monarch untuk menurunkan senjata dan membuka pintu pos agar Godzilla tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Setelah dibuka, Godzilla kemudian mengeluarkan cahaya intimidasi untuk mengetahui bahwa mereka bukan ancaman. Kemudian Godzilla itu pergi meninggalkan mereka, dan Mark Russell menyuruh Monarch untuk melacak tujuan Godzilla itu. Kemudian mereka mengetahui bahwa Godzilla itu akan pergi ke Antartika. Mereka pergi ke Antartika menggunakan pesawat komando milik Monarch. Di dalam perjalanan, Dr. Serizawa menjelaskan kepada Mark Russell bahwa di Antartika terdapat sebuah makhluk yang bernama Monster Zero, dan monster itu merupakan rival alfa bagi Godzilla. Pasukan Alan Jonah memasang bom pada Monster Zero untuk membebaskannya dari es yang membekukannya. Terlihat mereka mengetahui kedatangan Monarch dan mencoba untuk menahannya. Monarch sampai di Antartika dan pasukannya bersiap untuk masuk ke pos tersebut. Kemudian pasukan Alan Jonah berhasil menghidupkan detonator bom itu, lalu pergi meninggalkan ruangan. Di sisi lain, pasukan Monarch masuk secara diam-diam. Kemudian ledakan terjadi dan mereka saling tembak-menembak di sana. Sedangkan yang lainnya berada di pesawat dan memantau mereka dari monitor. Ketika Mark Russell melihat istrinya dan anaknya, ia langsung pergi dan masuk ke dalam pos itu untuk menyelamatkan mereka. Sesampainya di atas, Mark Russell bertemu dengan mereka. Lalu pasukan Alan Jonah berhasil dilumpuhkan dan membuat detonator yang dipegangnya jatuh. Mark Russell kemudian mengajak Emma dan Madison untuk menghampirinya. Tetapi Emma tidak mau dan tetap pada pendiriannya. Kemudian ia mengambil detonator lalu meledakkan Monster Zero itu. Alan Jonah pergi meninggalkan tempat itu menggunakan lift. Dan sesampainya di atas, mereka lalu masuk ke sebuah pesawat. Sedangkan Mark Russell kemudian menggunakan lift itu untuk menyelamatkan pasukan Monarch yang tertinggal di tempat itu. Setelah Mark Russell dan pasukan Monarch berhasil keluar, tempat itu pun hancur. Dan Alan Jonah menyuruh Dr. Emma untuk membangunkan Monster Zero dengan orka. Setelah dibangunkan, terlihat sebuah makhluk berkepala 3 muncul dari pos yang telah hancur itu. Pasukan Monarch lalu menembakinya. Kemudian Monster Zero menyemburkan listrik dari mulutnya dan membuat pesawat Monarch tidak bisa menyala dengan baik. Monster Zero lalu menyerang pesawat Monarch dan ingin menyemburkan listrik ke arah pesawat itu. Emma yang tidak tega lalu membatalkannya dengan menggunakan orka dan pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, Monster Zero terus menyerang pesawat Monarch dan tiba-tiba datang Godzilla dari dalam air. Kemudian terjadilah perkelahian antara Monster Zero dan Godzilla. Di sana Godzilla terjatuh dan mencoba untuk menyemburkan api biru ke arah Monster Zero. Tetapi Monster Zero mengelak dan membalasnya dengan menyemburkan listrik dari mulutnya, sehingga membuat Godzilla jatuh ke dalam air. Kemudian Mark Russell diserang oleh Monster Zero. Lalu datang pesawat Monarch dan menembak Monster Zero. Setelah itu Godzilla bangkit kembali dari dalam air. Tetapi Monster Zero terbang dan melarikan diri. Mark Russell terbangun dan mendapatkan dirinya telah berada di markas Monarch. Di sana, mereka berdebat apakah Dr. Emma dipaksa atau tidak oleh Jonah. Mark Russell mengatakan bahwa Emma lah yang melakukannya. Godzilla terdeteksi sedang mengikuti jejak pesawat Dr. Emma menuju ke pos 56 Monarch yang berada di Meksiko. Kemudian mereka mendapatkan panggilan darurat dari Dr. Emma. Di sana, ia mengatakan bahwa alasannya untuk melepaskan semua Titan itu adalah agar menjaga keseimbangan bumi dari banyaknya populasi manusia. Kemudian Dr. Emma menyuruh mereka untuk mencari tempat bersembunyi, karena dirinya akan melepaskan monster lainnya yang berada di Meksiko. Terlihat Dr. Emma menjalankan orka untuk melepaskan monster yang berada di dalam gunung berapi, sedangkan tentara Monarch mencoba untuk mengevakuasi penduduk di kota Meksiko. Alarm tanda bahaya pun berbunyi dan terlihat seekor makhluk raksasa yang bernama Rodan keluar dari gunung berapi tersebut.
Kemudian mereka mendeteksi bahwa Monster Zero akan menuju ke arah mereka. Marshall lalu memiliki rencana untuk menyelamatkan penduduk kota Meksiko, yaitu dengan cara memancing Rodan agar bertemu dengan Monster Zero. Kemudian Monad menembaki monster itu, dan setelah mendapatkan perhatiannya, mereka membawa monster itu menjauh dari daratan dan menuju ke arah Monster Zero. Setelah bertemu, terjadi pertarungan antara Rodan dengan Monster Zero. Kemudian mereka mendapatkan sebuah panggilan dari Laksamana William Stan dan mengatakan bahwa dirinya telah meluncurkan sebuah bom untuk membunuh makhluk tersebut dan menyuruh mereka untuk menjauh dari sana. Monster Zero berhasil mengalahkan Rodan dengan cara menyumburkan listrik dari mulutnya. Terlihat sebuah pesawat evakuasi mencoba untuk masuk ke dalam pesawat komando Monad. Setelah berhasil, Monster Zero mencoba untuk mendekati pesawat mereka. Kemudian Godzilla datang dan menerkamnya dari dalam air. Terjadilah pertarungan antara Godzilla dengan Monster Zero. Ketika para monster itu sedang bertarung, bom yang telah diluncurkan tepat mengenai mereka yang sedang bertarung di dalam air. Dan terjadilah ledakan yang cukup besar, yang mana bom itu dirancang untuk dapat menghancurkan oksigen di sekitarnya. Terlihat puing-puing dari tubuh monster itu terapung. Dan dari dalam air muncul Monster Zero yang tidak mati karena bom tersebut. Sedangkan Godzilla terdeteksi bahwa tubuhnya melemah dan tingkat radiasinya menurun. Setelah itu, ia dinyatakan telah mati. Kemudian Monster Zero datang ke gunung berapi tepat di mana Rodan berada dan melakukan panggilan terhadap monster-monster lainnya, sehingga membuat monster yang tersebar di seluruh dunia bangkit dan membuat kerusuhan di mana-mana. Dr. Emma yang menyadari hal tersebut membuatnya terkejut karena Monster Zero dapat membangkitkan semua monster yang ada di penjuru dunia dan membuat semuanya tidak berjalan sesuai rencananya. Mothra yang berada di air terjun dan sedang menjadi kepompong kemudian berubah menjadi seekor monster yang berbentuk seperti lebah karena disebabkan oleh dari panggilan Monster Zero. Madison yang marah karena perbuatan ibunya kemudian mengurung dirinya pada sebuah kamar. Dr. Chen mendapatkan sesuatu bahwa Monster Zero merupakan monster yang berasal dari bintang dan bukan merupakan dari tatanan alam, sehingga membuatnya bisa membangkitkan semua monster yang berada di seluruh dunia, dan monster itu dijuluki dengan nama Ghidorah. Setelah mereka sampai ke markas Monad, di sana telah ada Laksamana William Stan yang menjelaskan bahwa seluruh monster yang berada di dunia telah melakukan kerusuhan dan membuat bencana alam pada kota-kota. Lalu Marshall menambahkan bahwa monster tersebut dipengaruhi oleh satu monster saja, yaitu Ghidorah. Jika mereka bisa mengatasi Ghidorah, maka monster lainnya dapat diatasi dengan mudah. Di sisi lain, terlihat Dr. Emma ingin menghubungkan Orca dengan speaker pada sebuah stadion, agar suara Orca dapat didengar oleh seluruh monster. Tetapi Alan Jonah tidak mengizinkannya karena akan membuat lokasi mereka diketahui. Madison yang mendengar percakapan ibunya lalu berinisiatif untuk mengambil Orca dan pergi ke stadion yang dibicarakan oleh ibunya. Marshall tampak ingin pergi sendirian mencari anaknya. Setelah menaiki pesawat, ia melihat cahaya kuning yang keluar dari langit. Dan ternyata itu merupakan salah satu monster yang bernama Mothra dan dijuluki sebagai Ratu para Monster. Mothra kemudian mengeluarkan suara panggilan untuk berkomunikasi dengan seekor monster. Dan ternyata Godzilla masih hidup dan menjawab panggilan Mothra. Tetapi mereka tidak bisa melacak keberadaannya karena sinyal yang diberikan oleh Godzilla sangatlah lemah. Kemudian Marshall berencana untuk mencari Godzilla dengan cara mengikuti suara yang dikeluarkan oleh Mothra. Mereka pergi menggunakan kapal selam nuklir untuk mencari Godzilla yang berada di bawah air dan mencoba untuk membuatnya keluar dari tempat persembunyiannya dengan cara menembakkan rudal nuklir. Di dalam air, mereka terseret sebuah pusaran air dan membuat kapal selam mereka berbenturan dengan dasar laut. Di sisi lain, Madison mencoba untuk mencuri Orca dan pergi melewati terowongan untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan menuju ke stadion yang dibicarakan oleh ibunya. Kapal selam yang dinaiki oleh Marshall terdeteksi bahwa mereka terlempar sejauh 600 mil dari titik awal.
Setelah itu mereka mencoba untuk menelusuri bawah air dengan meluncurkan 3 kapal penjelajah dan menemukan sebuah peninggalan berupa lukisan-lukisan yang terukir di bebatuan bawah air tersebut. Kemudian mereka menemukan tanda-tanda keberadaan Godzilla yang melewati sebuah bukit. Madison terlihat sudah sampai dan masuk ke dalam stadion. Lalu dirinya menyambungkan dan menggunakan orka pada speaker stadion agar seluruh monster mendengarnya dan membuatnya menjadi jinak. Di bawah air, Monad harus mematikan kapal dan hanya menjalankan 1 kapal penjelajah karena radiasi di sana sangatlah kuat. Kemudian mereka menemukan keberadaan Godzilla yang sedang memakan radiasi bumi serta memulihkan diri. Monad mencoba untuk membangkitkan Godzilla dengan cara meluncurkan torpedo nuklir. Tetapi torpedo nuklir telah rusak karena disebabkan oleh benturan pada dasar laut. Dr. Chen menyarankan untuk meledakkan bom dengan cara manual. Tetapi radiasi di sana sangatlah tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukannya. Kemudian Dr. Serizawa bersedia untuk mengorbankan dirinya agar bisa membangkitkan Godzilla dengan cara meledakkan bom secara manual. Madison kemudian berhasil membuat monster di seluruh dunia menjadi jinak. Dr. Emma yang mengetahui hal tersebut kemudian mencoba untuk mencari keberadaan Madison. Dr. Serizawa memasuki kapal selam kecil lalu pergi menuju ke tempat Godzilla berada dengan membawa sebuah bom. Kemudian ia pergi menaiki tangga dan menghidupkan bom itu tepat di depan Godzilla. Kemudian terjadi ledakan yang membuat kapal selam Monad terlempar ke permukaan air. Lalu mereka keluar dari kapal selam itu dan melihat Godzilla muncul dari dalam air lalu menatap mereka. Mark Russell kemudian mendapatkan sinyal suara dari orka dan mencoba untuk melacaknya, dan mereka akan membantu Godzilla untuk melawan Ghidorah. Di sisi lain, Dr. Emma mencoba untuk pergi dari tempat persembunyian Alan Jonah dengan cara mengancamnya dengan sebuah pistol. Setelah itu dirinya pergi menggunakan sebuah mobil militer. Di stadion, Madison didatangi oleh Ghidorah dan mencoba untuk menghancurkan sumber suara di sana. Kemudian Madison lari karena disarang oleh Ghidorah dengan listrik yang dikeluarkan dari mulutnya. Lalu Madison membuang orka yang masih menyala dan Ghidorah langsung menghancurkan orka tersebut. Ketika Ghidorah menemukan Madison, ia lalu ingin mengeluarkan listrik dari mulutnya untuk membunuh Madison. Tetapi sebelum itu Godzilla datang dan menyemburkan api biru sehingga membuat Ghidorah terjatuh. Monad berhasil melacak keberadaan orka yang berasal dari stadion. Kemudian mereka mencoba untuk membantu Godzilla dengan cara menembaki Ghidorah. Di sana kemudian terjadi pertarungan antara Ghidorah dan Godzilla yang bertambah kuat. Sedangkan Mark Russell mencoba untuk mencari Madison di bawah pertarungan Godzilla dan Ghidorah. Di sana mereka menemukan orka yang telah rusak. Pertarungan pun terus berlanjut dan Ghidorah mencoba untuk menggigit Godzilla. Kemudian Godzilla menjeburkan api biru ke arah Ghidorah sehingga membuatnya terdorong ke belakang. Dari atas tampak Mothra datang lalu menyerang Ghidorah sehingga membuatnya tersangkut pada sebuah gedung. Setelah itu Godzilla mendorong gedung tersebut hingga membuat Ghidorah terjatuh. Kemudian Mothra dihampiri oleh Rodan yang mana ia merupakan sekutu dari Ghidorah. Dr. Emma datang menggunakan sebuah mobil dan membawa Mark Russell untuk mencari Madison, lalu mencoba pergi ke rumah lama mereka untuk mencarinya. Ghidorah tampak kewalahan melawan Godzilla. Kemudian Ghidorah mencoba untuk menggigit sumber listrik dan membuatnya menjadi kuat, sehingga Godzilla menjadi lemah karena listrik yang dikeluarkannya. Mothra yang sedang bertarung akhirnya berhasil mengalahkan Rodan dengan cara menusukkan sengatnya ke badan Rodan. Mark Russell kemudian menemukan Madison yang berada di rumah lamanya yang telah hancur dan mendapatkan bahwa Madison masih hidup. Ghidorah kemudian membawa Godzilla terbang dan menjatuhkannya, sehingga membuat Godzilla tak berdaya. Kemudian Mothra mencoba untuk melawan Ghidorah, tetapi Ghidorah menyemburkan listrik dari mulutnya sehingga membuat Mothra tewas. Dan radiasi Mothra berpindah kepada Godzilla sehingga membuatnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum itu, Ghidorah mencoba untuk menyerap radiasi dari tubuhnya Godzilla. Dr. Emma dan Mark Russell mencoba untuk memperbaiki orka kembali.
dan menyalakan orka itu untuk menarik perhatian Ghidorah agar memberikan waktu untuk Godzilla bangkit kembali. Dr. Emma mencoba untuk membawa orka menjauh dari Godzilla, tetapi Ghidorah berhasil menghentikannya. Ketika Ghidorah ingin menyerang Dr. Emma, dari kejauhan terlihat Godzilla yang telah menjadi overpower dan mampu mengeluarkan serangan dalam bentuk area, sehingga membuat Ghidorah sangat mudah untuk dikalahkan oleh Godzilla. Ghidorah menyemburkan listrik, tetapi listrik itu tidak berdampak apa-apa bagi Godzilla yang tubuhnya telah berapi-api tersebut. Setelah terjatuh, Godzilla menginjak badan Ghidorah sehingga menimbulkan ledakan yang sangat besar. Di akhir film, terlihat semua monster datang dan tunduk kepada Godzilla, yang mana mereka mengakui bahwa Godzilla merupakan raja para monster. Dan film ditutup dengan memperlihatkan auman Godzilla yang berada pada sebuah bukit.